Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan saya, dan hari ini kita akan merenungkan tentang kasih karunia. Saya akan membacakan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, ternyata Korintus mencatat tentang kasih karunia ini bukan hanya menerima, yang seringkali kita dengar, yang seringkali ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kasih karunia ini adalah menerima. Tetapi setelah kita baca ayat 1 sampai ayat 4, di Makedonia itu ada satu penderitaan yang luar biasa. Kemiskinan sedang terjadi, kekurangan sedang terjadi. Tetapi Rasul Paulus mencatat bahwa kasih karunia ini adalah dalam hal memberi. Ternyata kalau ada orang yang memberi, bukan hanya yang menerima yang mendapatkan kasih karunia, tetapi yang memberi pun itu adalah kasih karunia. Ayatnya yang pertama, saya ulang sekali lagi. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia sedang menerima kasih karunia, tetapi bukan karena jemaat Makedonia ini menerima berkat, tetapi jemaat Makedonia ini memberi sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Ini disebut Paulus adalah kasih karunia. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Siapa yang dicobai? Orang-orang Makedonia. Sukacita mereka meluap. Sukacita siapa? Sukacita orang Makedonia ini meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Rupanya ini yang disebut Paulus, bahwa ternyata kasih karunia ini bukan ketika menerima, tetapi ketika kita memberi, itu adalah kasih karunia. Jemaat yang ada di Makedonia dalam penderitaan yang berat, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, tapi orang-orang Makedonia ini masih memberi dengan kemampuan mereka, dengan sukarela mereka. Mereka memberi bantuan kepada orang-orang yang mungkin bisa jadi lebih miskin dari mereka. Inilah yang disebut kasih karunia. Ayatnya yang ketiga, aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayatnya keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, kepada timnya Paulus, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang merasakan, bukan hanya menyaksikan, tetapi kita sedang merasakan, siapapun kita pasti terimbas dengan adanya
wabah COVID-19. Saya yakin dan percaya bahwa kalau saya kumpulkan 100 orang, maka mungkin 90 orang ini akan mengatakan pasti terimbas. Tapi mungkin yang 10 ini masih ragu-ragu dirinya terimbas apa enggak. Dan saya yakin ada begitu banyak perusahaan-perusahaan pun yang sudah mengeluh, usaha-usaha pun yang sudah mengeluh. Tetapi saya mau himbau kepada Bapak Ibu Saudara, juga kepada saya, kita harus berani untuk memberi. Kita juga harus berani untuk menolong orang. Dalam arti begini, jangan sampai punya pikiran bahwa ya Pak Rudi pendeta, Pak Rudi bisanya menerima. Enggak Bapak Ibu Saudara, justru hari-hari ini pun saya dan istri pun memikirkan banyak orang. Apa yang bisa kami berikan, pasti kami berikan. Apa yang bisa kami tolong, pasti kami tolong. Hari-hari ini saya terus berdoa supaya Tuhan juga pertemukan pribadi saya, gereja Tuhan di tempat ini, dengan orang-orang yang mau ditolong. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, kita tidak akan pernah mati dalam kemiskinan, tetapi justru ketika kita memberi, kita akan berkelimpahan kasih karunia dari Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.